nyenggol gara-gara punya nuklir. Celakanya Indonesia tidak punya nuklir. Terlanjur kita menandatangani NPT, Non Proliferation Treaty, nggak boleh mengembangkan senjata nuklir. Oke, senjata nuklir masih berbahaya. Tapi sekarang ada satu teknologi lagi, yang kekuatannya sama dengan nuklir. Dan mumpung belum dilarang, kita harus kejar itu. Itu namanya AI. Nah, kalau kemudian suatu saat ada kesepakatan non-proliferasi AI, tidak boleh dari pengembangan AI, karena AI takut kecerdasan melampaui manusia. Kalau ada proliferasi, pintunya cepat-cepat ditutup, sementara sudah ada beberapa negara yang menguasai, dan kita terlambat. Karena kita terlambat, nggak masuk cepat-cepat pintunya, kita tahu pintunya akan ditutup suatu saat, seperti nuklir. Tidak boleh dikembangkan lagi, karena berbahaya nuklir. Mungkin AI juga akan ditutup suatu saat, karena agak berbahaya. Tapi kita berharap ditutupnya itu setelah Indonesia masuk gitu loh, bukan ditutup saat kita masih di luar. Karena warga negaranya masih asik bermain sensasi, nggak main esensi. Ya toh? Ini yang harus kita pikirkan. Makanya ini bukan karena saya anak buahnya, Presiden Prabowo bicara maka bergizi gratis untuk menyelamatkan brainware dulu ini loh, perangkat otak. Setelah perangkat otak ini diselamatkan, bikin perangkat lunak, bikin perangkat keras, software dan hardware, tapi perangkat otaknya dengan makanan bergizi gratis, kira-kira gitu. Nah, jadi kemiskinan itu multidimensi teman-teman, bukan sekedar kurang uang, tapi juga kurang aset dan kurang akses, termasuk akses ilmu pengetahuan, akses teknologi, akses pendidikan, itu penyebab kemiskinan juga. Jadi, saya berbicara sebagai kepala BP Taskin, tapi juga sebagai warga Indonesia yang kebetulan concern dengan jadwalnya zaman. Jadwal zaman itu lebih daripada tanda-tanda zaman ya. Jadwalnya zaman itu jam 5 pagi, tanda-tanda zaman itu ayam berkokok. Nah, hidup kita jangan tergantung ayam berkokok untuk menganggap kita pagi. Tapi kita lihat jam 5 pagi, ya itu pagi. Bukan karena kita anggap pagi karena dengan ayam berkokok. Kita harus membaca jadwal zaman, bukan membaca tanda-tanda zaman. Gak cukup membaca tanda-tanda zaman, tapi memahami jadwal zaman. Kalau hanya sekedar membaca tanda-tanda zaman, menganggap pagi hanya karena ayam berkokok. Tapi kalau memahami tanda-tanda zaman, kita sudah tahu ini sudah jam 5 pagi atau ini masih jam 1 dini hari. Jadilah orang bisa memahami jadwalnya zaman sehingga nggak salah pilih kawan, nggak salah pilih lawan. Kawan satu desa, lawan satu desa, kawan satu kota, lawan satu kota, kawan satu provinsi, lawan satu provinsi, kawan satu negara, lawan satu negara, kawan satu dunia atau lawan satu dunia, sedunia. Harus jelas. Dari geopolitik sampai urusan bangun BUMDes itu harus jelas logikanya. Mulai dari geopolitik sampai cara bangun BUMDes harus dipahami logikanya. Anda tidak perlu paham detail, cukup tanya DeepSeek atau ChatGPT atau Google, mereka akan menyediakan datanya. Tapi logiknya dipahami. Rasanya kita peluk. Anda tidak akan salah memahami jadwal zaman. Kira-kira begitu. Di depan kita ada kemiskinan, ada kebodohan. Ayo kita bangun peradaban. Indonesia punya segala hal, kekayaan budaya, kekayaan hayati. Itu luar biasa untuk mengatasi kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau sampaikan